Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prajurit Arya Baguskara Prasetyo, NRP 501725168. Asal dari Departemen Teknik Geofisika. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tempatnya yang dimana yang berjudul tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng memiliki sejarah konsep yang dimana merupakan contoh yang baik tentang bagaimana ilmuwan berpikir dan bekerja, serta bagaimana suatu hipotesis dapat diajukan, ditolak, dimodifikasi, yang kemudian dilahirkan kembali. Nah, apa itu tektonik? Nah, tektonik adalah studi tentang asal-usul dan susunan fitur struktural besar permukaan bumi, termasuk tidak hanya lipatan dan patahan, tetapi juga pegunungan, benua, dan jaringan gempa. Nah, model tektonik seperti bumi yang mengembang ke bumi yang menyusut pernah digunakan di masa lalu untuk menjelaskan beberapa fitur permukaan bumi. Nah, tektonik lempeng ini mendominasi pemikiran geologi karena dapat menjelaskan begitu banyak fitur di dasar tektonik lempeng adalah bahwa permukaan bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan tebal yang bergerak perlahan dan berubah ukuran. Nah, aktivitas geologi yang terjadi di batas lempeng, di mana lempeng-lempeng tersebut bergerak menjauh satu sama lain, saling melewati atau mendekati satu sama lain. Nah, contohnya pada gambar 4x1 ya, yang dimana ada 8 lempeng litosfer besar yang ditambah beberapa lusing lempeng kecil membentuk cangkang luar bumi, kerak, dan bagian atas mangga. Nah, konsep tektonik telah berada pada akhir tahun 1960 dengan menggabungkan dua ide yang sudah ada sebelumnya: pergeseran benua dan penyebaran dasar laut. Pergeseran benua adalah gagasan bahwa benua bergerak bebas di permukaan bumi, mengubah posisi relatifnya satu sama lain. Nah, penyebaran dasar laut adalah hipotesis bahwa dasar laut terbentuk di puncak punggung laut tengah, lalu bergerak secara horizontal menjauhi puncak punggung laut menuju palung laut. Nah, posisi punggung laut bergerak ke arah berlawanan seperti sabuk konveyor yang lambat. Nah, benua juga ibaratkan sebagai puzzle atau sebagai potongan puzzle yang mana pada persamaan garis pantai Atlantik, Afrika, dan Amerika Selatan telah mendahului. Nah, pada awal abad ke-20 ada seorang ilmuwan bernama Alfred Wegener, seseorang meteorologi Jerman, mengajukan argumen kuat tentang pergeseran benua. Dia mencatat bahwa Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia memiliki batuan dan fosil Paleozoikum akhir yang hampir identik. Nah, seperti ini gambar benua yang dimana terpisah-pisah seperti potongan puzzle. Nah, lalu Wegener mengusung kembali benua untuk membentuk super benua raksasa Pangaea, atau juga dieja Pangaea Sapi. Wegener berpendapat bahwa batuan dan fosil yang serupa lebih mudah dijelaskan jika benua-benua tersebut bersatu keduanya dalam posisi tersebar luas seperti saat ini. Lalu, Wegener juga menentukan posisi kutub utara dan kutub selatan untuk setiap periode geologi. Ia menemukan bahwa kutub kuno memiliki posisi yang berbeda dari kutub saat ini. Nah, contohnya pada gambar 4.54. Ia menyebutkan pergerakan tambahkan kutub ini sebagai polar wandering atau istilahnya polar wandering yang dimana sebenarnya menyesatkan. Nah, bukti tersebut sebenarnya dapat dijelaskan dengan cara benua tetap diam sedangkan kutub sebenarnya bergerak. Nah, lalu yang kedua adalah kutub tetap diam dan benua bergerak, pergeseran benua. Yang ketiga keduanya terjadi.
Oke. Selanjutnya ada keraguan terhadap pergeseran benua. Nah, meskipun seorang Wagner mengajukan argumen terbaiknya mungkin pada awal 1900-an untuk pergeseran benua, sebagian besar bukti yang diajukan tidak terlalu jelas. Maka terhadap negara seluruh benua yang tersebut dijelaskan oleh jembatan darat yang dipostulasikan somehow muncul dari dasar laut dan kemudian tenggelam kembali. Nah, lalu di sini ada paleomagnetisme dan kebangkitan gerak benua. Nah, banyak peneliti pada tahun 1940 dan 1990-an lagi landasan untuk kebangkitan kembali dari pergeseran benua dan pengintegrasinya bersama dengan penyebaran dasar laut ke dalam konsep baru tektonik lempeng. Nah, penelitian ini baru dilakukan di dua bidang. Pertama ada studi besar laut dan penelitian geofisika. Lalu bukti yang baru yang meyakinkan banget tentang pergerakan bentuk magnetik berasal dari studi magnetisme batuan karya seorang Wagner membahas pergerakan kutub geografis rotasi bumi. Nah, kutub magnetik terletak dekat dengan kutub geografis seperti yang Anda lihat dalam bab 2 tentang interior bumi. Nah, seperti ini gimana area kutub magnetik berada di north, yang berada di utara, yang ini berada di selatan. Namun Amerika Utara mengungkapkan bahwa posisi kutub magnetik yang berbeda. Amerika Utara mengungkapkan posisi kutub magnetik yang berbeda. Nah, jalur pergerakannya tampak kutub magnetik utara sepanjang waktu ditunjukkan dalam kutub magnetik 10, yang dimana utaranya agak sedikit belok. Lalu yang kedua ada bukti baru tentang pergerakan benua. Sering dengan bangkitnya minat terhadap pergeseran benua berkat dari bukti paleomagnetik, penelitian baru dilakukan untuk menyusun benua dengan mendefinisikan tepi benua sebagai tengah lereng benua Rager daripada garis pantai saat ini. Nah, seperti ini ada benua Amerika Selatan dan ada di sini ada benua Amerika Selatan dan ada benua Afrika. Lalu ada penunjukan ada sejarah posisi benua. Nah, sejarah posisi benua pasti disesuaikan dengan batuan yang menunjukkan kapan benua-benua berada bersama. Nah, setelah benua-benua terpisah, batuan baru yang terbentuk menjadi berbeda. Bukti dari paleomagnetik menunjukkan arah dan laju pergeseran, membentukkan peta posisi benua kuno. Nah, meskipun terpisah sejak 200 juta tahun yang lalu, untuk membentuk benua saat ini, benua-benua telah bergerak jauh lebih awal. Pangaea terbentuk akibat tabrakan banyak benua kecil jauh sebelum terpisah. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa benua-benua telah bergerak setidaknya selama sekitar 2 miliar tahun terakhir, jauh dari masa Prakambrium selama lebih dari setengah sejarah bumi. Lalu di sini ada pembentukan dasar laut. Nah, pembentukan dasar laut ditemukan oleh Harry Hess, seorang geologi dari Universitas Princeton, mengusulkan bahwa dasar laut mungkin juga bergerak. Nah, usulan yang bertentangan secara tajam dengan gagasan Wagner yang dimana dasar laut tetap statis sementara benua-benua melintas permukaannya. Nah, pada tahun 1962 segera dinamai penyebaran dasar laut karena mengusulkan bahwa dasar laut bergerak menjauh dari punggung laut
tengah sebagai hasil konveksi mantel. Nah, menurut konsep penyebaran awal, dasar laut itu bergerak seperti sabuk pengenyer menjauh puncak punggung laut tengah, turun ke lereng punggung laut dan melintasi cekungan laut dalam, hingga akhirnya menghilang dengan tenggelam di bawah benua atau palung atau busur pulau. Nah, puncak punggung laut ini dengan dasar laut yang bergerak menjauh dari jadinya di kedua sisi disebut sebagai sumbu penyebaran atau pusat penyebaran. Yang bergeser dasar laut di bawah benua atau busur pulau disebut subduksi. Nah, di sini Harry Hess juga menemukan sebuah gaya penggerak Hess. Mengapa dasar laut bisa bergerak? Nah, hipotesisnya dari seorang ahli yang bernama Harry Hess bahwa penyebaran dasar laut didorong oleh konveksi mantel dalam. Nah, konveksi adalah pola sirkulasi yang didorong oleh naiknya material panas dan turunnya material dingin. Nah, material panas memiliki densitas yang lebih rendah sehingga naik. Material dingin memiliki densitas yang lebih tinggi dan turun. Nah, sirkulasi air yang dipanaskan dalam contohnya sebagai sirkulasi air yang dipanaskan dalam panci di atas kompor. Lalu ada penjelasan punggung laut tengah. Jika sebuah konveksi menggerak penyebaran dasar laut, maka batuan mantel panas harus naik di bawah punggungan laut tengah. Yang dimana sebuah ahli geologi yang bernama Hess menunjukkan bagaimana keberagaman punggung laut dan aliran panasnya yang tinggi disebabkan oleh kenaikan batuan mantel panas ini. Nah, lukisan basal di puncak punggung laut juga terkait dengan batuan yang naik ini. Artinya di sini batuan mantel lebih panas dari normal dan mulai mengalami pelelehan sebagian. Oke, selanjutnya ada palung samudra, yang dimana saat batuan mantel bergerak secara horizontal menjauhi puncak punggung laut, ia membawa lantai laut yang dimana bernama kerak samudra basaltik bersamanya. Nah, saat batuan panas bergerak ke samping, ia menginginkan menjadi lebih padat, tenggelam lebih dalam di bawah permukaan laut. Nah, Hess berpendapat bahwa batuan tersebut akan menjadi cukup dingin dan padat untuk tenggelam kembali ke mantel. Nah, penggerakan batu ini menjelaskan keberadaan palung laut serta nilai aliran panasnya yang rendah. Lalu selanjutnya ada usia lantai laut. Nah, usia muda pada lantai laut itu berada pada bab 3 yang dijelaskan oleh teori penyebaran dasar laut Hess. Nah, dasar laut baru dan muda terus dibentuk melalui letusan basalt di puncak gunung api. Nah, basalt ini kemudian dibawa secara horizontal oleh konveksi dan subduksi ke dalam mantel di palung laut. Nah, lalu di sini ada plat dan gerakan plat. Nah, pada pertengahan tahun 1960-an, gagasan ganda yang tambah benua yang bergerak dan dasar laut yang bergerak menimbulkan kegembiraan dan perdebatan emosional di kalangan geologi. Pada akhir tahun 1960-an, gagasan ini digabungkan menjadi satu teori yang merevolusi geologi yang menyediakan kerangka kerja yang menyatukan ilmu bumi, teori tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng telah menambahkan beberapa istilah baru berdasarkan perilaku batuan, zona-zona di dalam bumi, seperti yang dibahas pada bab sebelumnya. Nah, lempeng juga terdiri dari lapisan luar bumi yang relatif kaku yang disebut litosfer. Nah, litosfer di bawah laut bertambah usia dan pertebalannya seiring jarak dari puncak punggung laut tengah. Litosfer muda di dekat puncak punggung laut mungkin hanya tebalnya sekitar 10 km. Nah, sementara litosfer tua yang jauh dari puncak punggung laut mungkin tebal hingga 100 km. Nah, ketebalan rata-rata litosfer laut mungkin sekitar 70 km.
bagaimana kita tahu bahwa lempeng-lempeng bergerak, lempeng-lempeng bergerak. Nah, usulan permukaan bumi sebagai terbagi menjadi lempeng-lempeng yang bergerak, adalah hipotesis yang menarik dan evolusioner, tetapi memerlukan pengujian untuk mendapatkan penerimaan di kalangan geologi. Nah, pada tahun 1960-an, dua uji kritis dilakukan terhadap gagasan tentang gas laut yang bergerak. Uji ini melibatkan anomali magnetik laut dan seismisitas zona patahan. Nah, yang pertama adalah anomali magnetik maritim. Pada pertengahan tahun 1960-an, surveinya kritis terhadap puncak gunung. Artinya pola anomali magnetik di sisi punggung gunung tengah samudra adalah cerminan dari pola di sisi lain. Fien dan Matthews juga memperhatikan bahwa pola anomali magnetik yang sama terdapat di bagian-bagian berbeda dari punggung laut tengah. Nah, pola anomali di punggung laut di Samudra Atlantik Utara sama dengan pola di punggung laut di Samudra Pasifik Selatan. Lalu selanjutnya ada hipotesis Fine-Matthews. Nah, dua ahli geologis berasal dari Inggris ini, Fred Fine dan Grumman Matthews, melakukan beberapa pengamatan penting tentang anomali mereka. Lalu selanjutnya ada mengukur kecepatan gerakan lempeng. Ada dua poin penting yang diusulkan oleh Fine dan Matthews. Yang pertama adalah hipotesis memungkinkan bahwa kita mengukur laju pergerakan dasar laut yang sama dengan laju pergerakan lempeng, karena benua dan dasar laut bergerak bersama sebagai lempeng. Lalu anomali yang disebabkan oleh pembalikan ini juga telah diukur dan dapat digunakan untuk menentukan beberapa cepat dasar laut bergerak. Lalu dasar laut untuk laju pergerakan dasar laut di sini dengan kata lain, di kedua sisi punggung gunung di dasar laut bergerak menjauh dari puncak punggung gunung dengan laju 1 cm per tahun. Lalu sini kita memprediksi usia lantai laut, bagaimana lantai laut dari semua usia, karena itu ditandai oleh 12/17 kita paralel anomali magnetik. Lalu di sini ada uji lain dari zona patahan dan patahan transform. Nah, inti dari pengukuran inti dalam menguji gerakan lempeng juga memungkinkan kita membandingkan usia sebenarnya dasar laut dan usia yang diprediksi dari anomali magnetik. Nah, uji lain yang ketat terhadap gerakan lempeng dilakukan dengan mempelajari seismisitas zona patahan. Lalu yang mengukur gerakan lempeng secara langsung. Nah, dalam beberapa tahun berakhir, gerakan lempeng telah diukur secara langsung menggunakan satelit, radar, laser dan sistem penentuan posisi global atau yang disebut GPS. Nah, teknik-teknik ini dapat mengukur jarak antara dua titik yang menjauh dengan ketinggian hingga 1 cm. Nah, GPS ini mungkin digunakan untuk mengukur gerakan relatif antara lempeng karena kecepatannya dan karenanya penerimaan GPS relatif murah dan cukup portable. Lalu ada batas lembangan plat yang berpisah. Yang batas lempeng divergen, di mana lempeng bergerak menjauh satu sama lain, dapat terjadi di tengah lautan atau di tengah benua. Akibat dari batas lempeng divergen adalah terbentuknya atau membuka cekungan laut baru. Nah, proses dinamis ini telah terjadi sepanjang sejarah geologi. Lalu
transformasi batasan. Di batas transform di mana saku lempeng bergerak secara horizontal melewati lempeng lain. Pergerakan lempeng dapat terjadi pada satu sesar atau pada sekelompok sesar paralel. Batas transform ditandai oleh gempa bumi dengan fokus dangkal dalam zona sempit untuk satu sesar atau dalam zona lebar. Nah, nama patahan transform berasal dari fakta bahwa pergeseran di sepanjang patahan tiba-tiba berakhir atau berubah menjadi jenis pergeseran lain. Nah, jenis patahan transform yang paling umum terjadi sepanjang zona patahan dan menghubungkan dua batas plat yang divergen di puncak punggul laut tengah. Gerakan penyebar contohnya pada gambar 4.3 dan 4.18. Lalu gerakan penyebaran di segmen punggul laut berubah menjadi gerakan penyebaran di segmen punggul laut lainnya melalui gerakan geser saja sepanjang patahan transform. Nah, lalu ada konvergensi laut-laut. Konvergensi laut-laut di mana dua lempeng saling ditutup oleh geser laut bertemu. Nah, salah satu lempeng menyelam di bawah lempeng lainnya, seperti lempeng Pasifik yang menyelam di bawah pulau-pulau Aleutian Barat. Nah, lempeng yang menyelam melengkung ke bawah membentuk dinding luar palung laut yang membentuk kurva lebar. Ya, seperti kurva lebar yang cembung ke arah lempeng yang menyelam. Nah, lalu ada batas plat konvergen yang dimana lempeng ini mendekat satu sama lain. Ciri-ciri batasan garis bergantung sebagian pada jenis lempeng yang terkumpul. Nah, jika sebuah lempeng yang dikelilingi oleh gerak samudra dapat bergerak menuju lempeng lain yang juga dikelilingi oleh gerak samudra, dalam hal ini satu lempeng menyelam subduksi di bawah lempeng lainnya. Lalu tentunya seperti ini dari lempeng konvergen. Selanjutnya ada lempeng tektonik di level laut. Banyak para geologi telah lama mengetahui bahwa pada masa-masa tertentu di masa geologi lampau, laut menguasai wilayah luas daratan yang kini menjadi daratan kering. Sebagian besar pada wilayah dalam Amerika Serikat sering didasari oleh batu kapur laut yang terbentuk selama bagian dari era Paleozoik. Lalu ada konvergensi samudra benua. Nah, jika lempeng yang bergerak kerak samudra tersubduksi di bawah litosfer benua, irisan abrasi dan cekungan busur depan membentuk batas benua aktif antara palung dan benua. Nah, juga gempa bumi Benioff menurun di bawah tepi benua yang ditandai oleh vulkanisme andesik dan sabuk pegunungan muda. Lalu ada konvergensi benua-benua, karena dua benua dapat saling mendekati dan bertabrakan, sehingga keduanya harus dipisahkan oleh geser samudra yang sedang tersubduksi di bawah salah satu benua dan tidak memiliki sumbu sebaran untuk menciptakan kerak samudra baru. Lalu ada penyebaran backcast, perpanjangan regional di dalam atau di belakang banyak busur. Perpanjangan ini dapat memecahkan busur menjadi dua bagian, menggerakkan kedua bagian tersebut ke arah yang berlawanan. Jika ada di belakang busur, perpanjangan ini dapat menggerakkan busur menjauh dari benua. Lalu ada tektonik identitas dan batas lempeng yang lembek. Meskipun paling mungkin membayangkan kulit bumi kiri dari kaku yang berinteraksi secara sempit sepanjang tepi mereka. Nyatanya lebih kompleks dan menarik, kekuatan yang menyebabkan lempeng menjadi aktif secara geologis. Nah, di sini ada batas landform San Andreas yang dimana sesar San Andreas itu adalah retakan sepanjang 1.100 km yang menghargai batasan antara lempeng Pasifik dan Amerika Utara di
California. Namun hanya sepertiga dari total pergeseran sekitar 2000 km antara kedua lempeng tersebut yang merupakan lempeng terbesar di bumi. Contohnya seperti ini, yang berada pada daerah California. Nah, lalu yang gerakan batas lempeng. Nah, tidak ada yang tetap dalam tektonik lempeng. Bukan hanya lempeng yang bergerak, tetapi batas lempeng pun bergerak. Nah, lempeng dapat bergerak menjauh satu sama lain di batas divergen di puncak punggung gunung selama puluhan juta tahun. Nah, batas konvergen juga beremigrasi saat bermigrasi. Palung dan busur magnetik ikut bermigrasi bersama batas tersebut. Batas konvergen juga dapat melompat sehingga fisika dapat berhenti di satu tempat dan tiba-tiba dimulai di tempat baru. Nah, selanjutnya ukuran lempeng. Nah, lempeng pun dapat berubah ukurannya. Misalkan ada lantai laut biru yang ditambahkan di tepi belakang lempeng Amerika Utara di sumbu penyebaran di Samudra Atlantik Tengah. Lalu ada lempeng Nazca semakin mengecil sumbu penyebarannya menambah batuan baru di tepi belakang lempeng Nazca. Lalu ada kekhasan dari lempeng. Nah, teori tektonik lempeng menarik bagi geologi karena dapat menjelaskan secara umum distribusi dan asal-usul banyak faktor bumi. Faktor ini dibahas panjang dalam buku ini. Lalu sini ada apa yang menyebabkan gerakan lempeng. Nah, saat ini banyak spekulasi tentang mengapa lempeng bergerak. Nah, karena yang pertama ada puncak punggung laut tengah panas dan tinggi sementara palung dingin dan dalam. Lalu yang kedua ada puncak punggung laut memiliki retakan tegangan, dan yang ketiga ada tepi depan beberapa lempeng adalah lantai laut yang terbenam sementara tepi depan lempeng lainnya adalah benua. Lalu ada pelung mantel dan titik panas. Nah, pelung dapat membentuk titik panas aktivitas vulkanik di permukaan bumi. Banyak titik panas terjadi di daerah vulkanik seperti di Islandia. Lalu di sini yang jelaskan akhir bahwa gimana tektonik lempeng adalah teori yang menarik dan menerimanya sebagai model kerja bumi. Nah, teorinya akan terus mengalami modifikasi dan penyempurnaan. Namun, jangan lulus terhadap suatu teori tidak menjadikan benar. 200 juta tahun yang lalu, geologi mengetahui bahwa basa mengkristal dari air laut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.